Baik, kita mulai Bapak Ibu. Kita mulai. Baik. Sebelum kita mulai saya buat pantun dulu Bapak Ibu ya. Kalau makan jangan berserakan, jagalah dapur jangan berantakan. Sebelum mengucapkan salam, Bapak Ibu yang mau kewet ada yang mau baterainya. Ya ulang Bapak Ibu ya. Baik. Kalau makan jangan berserakan, jagalah dapur jangan berantakan. Sebelum saya ucapkan salam, Bapak Ibu yang mau ke WC saya persilakan. Ada yang mau ke WC Bapak Ibu? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Udin mengejar ayam dengan berlari. Dari bunyi jawaban salam, nampaknya bapak-bapak mau kawin lagi. Yang menjawab salam saya, Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya. Yang belum naik haji segera naik haji. Yang belum bayar hutang, Allah bayar hutangnya. Masalah hutang tambah kencang suaranya. Masih mau dibayar hutangnya Bu? Jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya mau buat komitmen. Baik, yang anak-anak mau sampai jam berapa? Oke, jam 2. Bawa jam 2 Pak ya. Baik. Ibu-ibu mau sampai jam berapa nih Bu? Ibu-ibu mau sampai jam berapa Bu? Oh, jam 4. Baik. Anak-anak sebelum jam 12 jangan pulang. Bapak-bapak sebelum jam 2 jangan pulang. Yang ibu-ibu sebelum jam 4 jangan pulang. Nanti jam 11 saya sudah pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Rajab minal Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang menjadikan bulan Rajab sebagai bulan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ja'ala syahrul Sya'ban a'zamal barakata war rahmah, yang mana Allah jadikan bulan Sya'ban sebagai bulan penuh berkah dan penuh rahmat. Wa ja'ala syahrul Ramadan bi syahrus siyamal mubarak, yang mana Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan puasa yang penuh berkah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat tentunya Bapak Kepala Desa kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya, Allah lindungi setiap langkahnya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu anggota BPD dan tuan rumah serta alim ulama, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal. Yang besar tak bisa dipanggil gelar, yang kecil tak bisa dipanggil nama. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang pertama kepada anak-anak, dengarkan. Nanti kalau jawabannya dapat, kita minta hadiahnya kepada panitia acara kita. Siap? Ini hari apa? Hari Sabtu. Tanggal berapa? 27 Ra? Tanggal berapa? 27 Ra? Tanggal berapa? Tanggal 18. Baik. Hari ini hari acara apa? Isra Mi'rajnya siapa? Muhammad yang mana?
Nanti jangan-jangan Muhammad Siregar pula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi cinta enggak kepada Nabi? Tepuk tangan yang cinta Nabi. Ibu-ibu yang cinta Nabi, tunjuk tangan. Kalau cinta kepada seseorang pasti hafal nama-nama keluarganya. Siapa nama anak Nabi yang laki-laki? Ganti pertanyaan. Nama Kemhan lain? Betul. Apa lagi? Mobile Legends dia, betul. Apa lagi? Kia, betul sekali. Apa? Ya, betul sekali. Nama anak Ahmad Dhani siapa? Ya, Al-Ilmul, betul sekali. Tanggal Isra Mi'raj tanggal berapa? Yang anak gadis tanggal berapa? Coba kita ganti pertanyaan. Tadi yang jawab cuma 3 orang. Tanggal Valentine. Betul sekali. Baik. Hari ini adalah hari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kebenaran Isra Mi'raj itu ada? Benar enggak Isra Mi'raj itu? Di mana ayatnya? Surah apa? Surah? Betul sekali. Coba kita sambung ayat dulu. Anak-anak lawan ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin lomba tahfiz kan? Ghairil maghdubi alaihim lam yalid wa lam yulad. Mantap. Coba yang ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambung Bu. Tentang Isra Mi'raj pada surah Al-Isra ayat berapa? Ayat 1. Ayat berapa tadi? Coba kita baca sama-sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai ke masjid. Apa tadi awal kalimatnya? Subhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam ilmu Quran, dalam kitab seorang ulama bernama Abdul Rahman bin Nasir Asy-Sya'di, dalam tafsirnya Tafsir Taisirur Rahman, bahwa setiap kalimat yang awalnya subhana dalam Al-Quran, maka itu menunjukkan peristiwa besar. Maka Bapak Ibu, besok kalau ada kesempatan cari ayat Quran yang awalnya subhana, maka baca ayat selanjutnya, itu menunjukkan peristiwa besar. Subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke masjid Isra Mi'raj. Ini peristiwa besar, makanya Allah awali dengan kalimat subhana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, dalam kitabnya Fatawa Al-Kubra? Siapa saja orang yang tidak percaya dengan surah Al-Isra ayat 1, tidak percaya dengan kisah Isra Mi'raj, maka tergolong kepada orang kafir. Maka jangan sampai tidak percaya dengan kisah Isra Mi'raj. Harus percaya. Mana buktinya? Nanti Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi buat saja dalilnya. Tidak, dalilnya dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kalian hanya percaya kepada sebagian ayat Allah saja? Wa takfuruna bi ba'd, lalu kalian ingkar dengan ayat yang lain, kata Allah.
Maka jangan sampai nggak percaya dengan kisah Isra Mi'raj. Harus percaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanggal berapa dari Nabi Muhammad Isra Mi'raj? 27 Tentang tanggal Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, para ulama kita berbeda pendapat. Seorang syekh bernama Al-Hafiz Ibnu Sur Al-Maqdisi, beliau jelaskan dalam kitabnya bahwa Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab Bapak Ibu. Namun seorang ulama bernama Ibnu Ishaq dan Ibnu Zuhri dalam kitab mereka Ar-Rahiq Al-Makhtum ala Syahshi, apa kata mereka? Isra Mi'raj di luar tanggal 27 Rajab. Namun ulama kita banyak yang sepakat Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Makanya Nahdlatul Ulama, para ulama kita membuat tanggal 27 Rajab. Walaupun ada yang menyelisih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Penyebab Nabi di Isra Mi'rajkan apa? Apa? Coba yang pertama apa yang paling umum? Apa Bapak Ibu yang paling umum? Apa? Menerima perintah. Tapi ada penyebab sebelum menerima perintah sholat. Ada penyebab Nabi diangkat Bapak Ibu, bukan semata-mata mau menerima perintah sholat. Syekh Asy-Syibai dalam kitabnya Bapak Ibu, dalam kitabnya beliau jelaskan Siratun Nabawiyah Ad-Durus wal I'tibar. Apa kata beliau? Sebenarnya penyebab daripada Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha itu, yang pertama Bapak Ibu, terjadi Amul Husni. Apa? Amul terjadi meninggal 2 orang sekaligus dalam setahun yang paling dicintai Nabi. 2 orang meninggal dalam setahun yang paling dicintai Nabi. Siapa Bapak Ibu? Siapa? Siapa? Pamannya. Siapa pamannya? Abu? Berapa paman Nabi? Paman Nabi berapa? 17 paman Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Wasab. Berapa paman Nabi? 17. Meninggal paman Nabi bernama Abu Thalib. Dan yang kedua, meninggal istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa istri Nabi? Khadijah. Dan sebelumnya Nabi juga ditinggalkan ayahnya pada umur berapa? Ibu-ibu kalau baca Al-Barjanji, jangan cuma baca Al-Barjanji saja, tengok ayatnya, tengok artinya. Walamma tamma min hamlihi syahrani 'ala al-mawsufil aqwalil marwiyah tufiya bil madinati abuhu Abdullah. 2 bulan umur Nabi dalam kandungan, meninggal ayahnya bernama, itu Al-Barjanji ibu-ibu yang ibu bacakan kalau ada anak-anak akikah. Walamma tamma min hamlihi syahrani 'ala al-mawsufil wa aqwalil marwiyah tufiya bil madinati abuhu Abdullah. 2 bulan umur Nabi dalam kandungan, meninggal ayahnya Abdul. Ketika Nabi lahir, diasuh oleh ibunya nggak punya air susu, diasuh oleh Halimatus Sya'diyah, diasuh oleh Suwaibatul Aslamiyah, kembali kepada ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya. Semua orang meninggal, Nabi Muhammad SAW ditinggalkan orang-orang yang dicintainya. Makanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha. Nabi sedih. Tapi tidak sesedih kita ketika ditinggalkan suami. Tidak sesedih antum yang anak gadis ketika ditinggalkan kekasih, rela mencakar-cakar baju macam Fajar Sadboy, sedih terus. Maka Bapak Ibu, Nabi sedih, tapi kesedihannya tidak dia tunjukkan. Maka Nabi diangkat ke Lauhul Mahfuz untuk dihibur Allah Subhanahu. Lihat hikmah daripada Isra Mi'raj ini Bapak Ibu apa? Ya. Saat Nabi sedih, saat Nabi gundah gulana, apa yang Allah berikan? Apakah jabatan? Apakah kekayaan? Apa yang Allah berikan Bapak Ibu?
Apa yang Allah berikan? Coba yang anak-anak, coba lihat sini. Kalau Bapak bertanya, jawab saya. Siapa yang sudah mandi malam ini? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya pakai sabun? Siapa yang mandinya di kamar mati? Ada yang kamar mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari Isra Mi'raj. Saat Nabi dalam keadaan sedih gundah gulana, Nabi diangkat ke Lauhul Mahfuz. Apa yang Allah berikan? Apakah kekayaan? Apakah jabatan? Tidak. Yang Allah berikan Bapak Ibu, ini hikmahnya. Saat hati sedih, saat hati gundah gulana, yang paling baik kita lakukan adalah sholat. Bukan ke bar, bukan ke diskotik. Hati bukan semakin tenang, nanti hati akan semakin kacau. Ini hikmah dari Isra Mi'raj. Saat hati sedih, saat hati gundah gulana, yang paling baik kita lakukan adalah sholat. Saat Nabi sedih, yang Allah berikan bukan jabatan, bukan kekayaan, tapi yang Allah berikan adalah sholat. Sesuai dengan ayat Allah dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong bagimu, kata Allah. Wa inna ala kabiratun illa ala khashi'in. Dan ini berat kecuali orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi didatangi oleh malaikat Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Pada waktu malam Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Lailam, pada waktu pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Nabi dijemput waktu malam? Kenapa nggak siang? Kenapa nggak sore? Kenapa nggak pagi? Jawabannya Bapak Ibu, karena waktu beribadah yang paling baik adalah pada waktu maka Nabi diperjalankan waktu malam. Wa minal laili fatahajjaz bihi. Pada waktu malam maka tahajudlah kamu, kata Allah. Maka Nabi diangkat waktu malam, bukan siang, karena waktu beribadah yang paling baik adalah waktu malam. Bapak Ibu, Nabi dibawa ke mana? Dibawa ke sumur Zamzam. Dibawa ke sumur? Bukan langsung ke Masjidil Haram. Dibawa dulu ke sumur Zamzam. Ngapain? Dibelah malaikat dada Nabi, dikeluarkan yang kotor. Maka Nabi itu bisa naik ke Sidratul Muntaha. Mulai dari kecil Bapak Ibu, Nabi sudah dididik dengan baik. Mulai dari kecil sudah dididik dengan baik. Makanya Nabi sifatnya itu amanah, fatonah, tabligh, apalagi benar, cerdas. Nabi cerdas dalam melakukan segala hal. Maka Bapak Ibu, Nabi ini dididik dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka cara mendidik anak-anak kita ini Bapak Ibu dibuat seperti cara mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cara mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, menurut riset ada beberapa kesalahan orang tua mendidik anak. Menurut riset ada beberapa kesalahan orang tua mendidik. Yang pertama, maaf cakapnya Bapak Ibu. Ketika berhubungan, maaf cakapnya, tidak membaca doa. Ini adalah kesalahan fatal dalam mendidik anak. Ketika ini tidak dibaca, maka anak-anak kita jangan heran dipanggil 2 kali 5 kali dia nggak dengar. Sebab apa? Bapak Ibu nggak baca doa, setan ikut. Lahir anak perangai macam setan. Perangai macam setan konemo saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama kesalahan orang tua mendidik anak. Sesuai dengan tema kita, meningkatkan generasi milenial yang beriman, bertakwa dan meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana cara orang tuanya mendidik Nabi, cara neneknya mendidik Nabi? Itu
harus kita tiru. Maka beberapa kesalahan orang tua mendidik anak. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika berhubungan tak baca doa, kesalahan fatal. Yang kedua, ketika anak terlahir di muka bumi tidak diazankan dan tidak dikomatkan, ini kesalahan dalam mendidik. Kalau anak lahir, Bapak Ibu, seharusnya kalimat yang pertama dia dengar adalah kalimat tauhid, bukan suara dan bukan suara lagu. Ini anak baru lahir yang didengarnya goyang dumang. Anak baru lahir yang didengarnya apa? Kucing garong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kesalahan orang tua mendidik anak. Saat anak dibuai, Bapak Ibu, buai dengan lagu-lagu yang bernuansakan agama. Jangan dibuat lagu-lagu genderuwo. Jangan dibuat lagu-lagu syaitan yang mengajak maksiat. Kenapa lagu diharamkan? Ada lagu yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Mana lagu yang dibolehkan, Bapak Ibu? Mengajak dakwah, mengajak beribadah. Itu lagu yang dibolehkan. Ada lagu yang diharamkan. Contohnya, Cinta Satu Malam. Cinta apa satu malam atau untuk selama-lamanya? Dia ngajak maksiat, haram kita lakukan. Karena dia mengajak maksiat. Maka Bapak Ibu, anak-anak kita ini saat dibuai, lakukan lagu-lagu yang bernuansakan agama. Di kampung saya, Bapak Ibu, ibu-ibu di kampung saya tidak mau turun ke sawah sebelum dia tidurkan anaknya di pondok sambil menyanyikan lagu-lagu yang bernuansakan agama. Tidur, tidur, tidurlah, tidur. Kadang-kadang saking merdunya suara bapaknya, bukan anaknya yang tidur. Kadang-kadang saking merdunya suara ibunya, bukan anaknya yang tidur. Siapa yang tidur? Bapaknya pula. Maka Bapak Ibu lakukan lagu-lagu yang bernuansakan agama. Kesalahan orang tua mendidik anak yang seterusnya, tidak memberikan nama yang baik kepada anak. Nama anak ibu siapa? Nur. Nur apa? Nama anak ibu siapa? Dewi. Dewi apa? Dewi Persik. Rupanya ibunya suka nonton dangdut. Nama anak ibu siapa? Nur. Nur apa? Nur Jahannam. Di kampung saya, Bapak Ibu, karena anaknya hitam dipanggilnya Birong. Ada juga di kampung saya namanya Bandalam. Ada lagi namanya Nyangkut. Ada lagi namanya Teklom. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kasih nama anak-anak yang baik, yang ada artinya. Ada kisah Bapak Ibu, seorang ustaz punya anak 4, semuanya laki-laki. Diambil namanya dari surah Al-Fatihah. Lahir anak pertama, dibaca Al-Fatihah ayat 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nama anak Amin atau Aminul. Lahir anak kedua, dibaca lagi ayat selanjutnya Ar-Rahman. Abdurrahman. Lahir anak ketiga, dibaca lagi ayat selanjutnya Ar-Rahim. Abdurrahman. Lahir anak keempat, dibaca lagi ayat selanjutnya Malik Yaumiddin. Abdul Malik. 4 anak semua diambil dari surah Al-Fatihah. Ketika azan maghrib berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak perlu panggil satu persatu, ada cara memanggilnya. Al-Fatihah, pulang, ya pulang semuanya. Maka mengasih nama anak, kasih yang baik, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, fahasin ismuhu, baikkan nama anakmu, baikkan nama anakmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang seterusnya, kesalahan orang tua mendidik anak ketika anak sudah wajib diberikan pendidikan, tidak diberikan pendidikan yang baik. Nabi Muhammad jelaskan dalam hadisnya, umur 7 tahun suruh sholat. Saya ulang, 7 tahun suruh sholat. 10 tahun tak sholat, 50 tahun tak sholat. Ulang lagi, 7 tahun suruh sholat, 10 tahun tak sholat, 50 tahun tak sholat, disolatkan. Tak bisa sholat berdiri, silakan sholat. Tak bisa duduk, silakan berbaring. Tak bisa berbaring, silakan isya. Isyarat juga bisa, mati saja lah.
Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak wajib diberikan pendidikan yang baik. Ini kesalahan orang tua. Ibunya nyuruh anak ke masjid, nak pergi ke masjid, rupanya ibunya ngambil remote. Mau ngapain tuh? Nonton di? Indosiar. Anaknya main-main di masjid, orang lain marah. Ketika anaknya pulang nangis karena dimarahi orang lain, ibunya marah pula di rumah. Seharusnya ibu pegang tangan anak, jalan sama-sama ke masjid. Ketika anak main-main, orang lain gak berani menegur anak kita, karena kita ada di sampingnya. Apa keuntungannya? Masjid ramai, sama dengan bapak-bapak kita. Tapi bapak-bapak di sini nggak ada, tempat lain yang banyak. Sini tak ada. Sibuk main domino chip di kedai. Betul. Sibuk main domino chip di kedai. Saking sibuknya lupa menyuruh anak sholat, lupa menyuruh istri sholat. Saat sekaratul maut tak mati-mati, yang teringat apa? Balak 6, balak 5, balak 3. Istrinya ngambil kartu domino, ditempelnya kedai suaminya, baru mati suaminya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak wajib diberikan pendidikan, berikan pendidikan yang baik. Ada rumah Quran kita, ada MDA kita, masukkan anak ke MDA Bapak Ibu. Masukkan anak kita ngaji, antarkan ke rumah guru supaya mereka dapat pendidikan yang baik. Kesalahan orang tua mendidik anak yang selanjutnya, terlalu banyak bertengkar di depan anak. Terlalu banyak bertengkar di depan. Ditengok anaknya, bapaknya sedang mukul ibunya. Hati anak sakit, tapi dia nggak bisa mengungkapkan ke bapaknya. Mau dia balaskan ke bapaknya, nggak sanggup. Dia keluar dari rumah. Setiap dia bertemu orang, dia cari lawan. Kadang-kadang orang nggak ngapa-ngapain, dia usil ditepaknya ke kepala orang. Sebab apa? Ditengoknya bapaknya, dia napa kepala ibunya. Maka secara tak langsung, ketika bertengkar di depan anak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, secara tak langsung kita mengajari mereka menjadi seorang apa Bapak Ibu? Seorang penjajah. Secara tak langsung ketika kita bertengkar di depan mereka, kita sedang mengajarkan mereka supaya menjadi orang jahat. Dia lihat ibunya dipukul, mau dia pukul bapaknya tak sanggup, dia keluar dari rumah, dia berontak orang lain. Orang sedang diam, ditokoknya kepala orang lain. Sebab apa Bapak Ibu? Sering bertengkar di depan anak. Jangan sering bertengkar di depan anak. Kalau kita bertengkar, ada anak, suruh anak masuk ke kamar, bertengkarlah di luar, jangan di depan anak. Kesalahan orang tua mendidik anak. Nabi Muhammad SAW dididik dengan baik sampai Nabi ke Sidratul Muntaha, Muntahim pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi naik langit 1, langit 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Setiap langit-langit Nabi Muhammad SAW jumpa dengan nabi-nabi yang lain. Di langit ke-6 Nabi jumpa dengan siapa? Nabi Musa alaihis. Langit 7 Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat Nabi naik dari langit 7 menuju Sidratul Muntaha, kata seorang Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kata beliau dalam kitabnya Bapak Ibu, kitabnya Nurul Mandud, kata beliau seperti ini. Terjadi sebuah kisah yang sangat menegangkan. Nabi naik disambut oleh para malaikat. Malaikat bersolawat menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu. Semuanya Bapak Ibu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi alaika ya Rasul
sama-sama lagi, belum meriah lagi. Sallallahu ala sallallahu. Ibu-ibunya belum ada suara. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi ya Nabi, salam alaika ya Rasul ya Habib, salam alaika salawatullah. Para malaikat bergemuruh bersolawat menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi